Oke, kita buka dulu. Selamat malam. Selamat malam. Kita hari ini, malam ini sedang berada di salah satu tempat Tersepi di kota Tasikmalaya. Oh iya, shout out dulu ada kedai Simpul Kopi namanya. Untuk alamatnya bisa nanti dicek di Google Maps. Alamatnya di Jalan Yudanegara nomor 75A, Cideng, Kota Tasikmalaya. Simpul Kopi. Kalau patokan jelasnya itu dari Masjid Agung, kalau dari Hajat lurus, yang Paping Blok belok kanan Yudanegara, terus ada Hotel Horizon, masuk ke dalam ada jalan kecil, masuk kalian, nanti di situ kalian akan menemukan Kopi Simpul. Ya. Kedai. Shout out dulu yang udah kita udah ngasih tempat kepada kita ya. Oke. Jadi di kesempatan yang hari ini kita sangat tidak bahagia ya. Sudah jelas tidak bahagia. Tapi ada bahagianya. Oh iya. Belum ucapin dulu selamat hari merdeka ke-78. Merdeka, oh iya, merdeka dulu dong. Merdeka dulu dong. Indonesia sudah ulang tahun ke-78 tahun dan ya, mudah-mudahan merdekanya benar-benar merdeka ya. Tagline-nya kalau nggak salah itu Indonesia terus melaju, Indonesia maju. Ya. Kalau nggak salah ya. Prit. Apanya yang maju? maju apanya ya? Apanya Indonesia yang maju? Ini sambil merokok ya. Bebas. Indonesia yang maju. Dari segi apa dulu nih? Nggak tahu nih. Kehidupan, kehidupan masyarakat. Mengusung Indonesia maju itu entah karena memang Indonesia bosan berada di zona yang berkembang. Wow, bosan. Atau karena memang Indonesia akan pindah ibu kotanya. Oh, pindah ibu kota. Wacana yang sudah lama ya? Bukan wacana sih, lebih tepatnya ke progres yang memang sedang berjalan. Progres ibu kota. Kita jangan dulu bahas politiknya aja lah. Oh iya. Kita bahas dari segi umumnya dulu. Nah, segi umum. Bahas segi umum. Pindah ibu kota. Kalau dari beberapa informasi, ada beberapa negara di Asia Tenggara, kalau nggak salah ada Asia atau Asia Tenggara, mohon koreksi kalau salah, itu ada yang memang pindah ibu kota, yang memang dari kota A ke kota B, dan akhirnya ibu kota yang lama itu menjadi jadi kota metropolitan, yang mungkin nanti akan terjadi juga di Jakarta, yang nanti Jakarta juga kemungkinan ya, menurut gue sih bakalan jadi kota metropolitan yang emang pemerintahannya tetap nanti di kota yang baru, yang sudah jelas namanya Nusantara. Itu sih IKN kan? IKN itu apa tuh? Singkatan IKN. Ya. Coba ada yang tahu singkatan Apa tuh IKN? Apa? Bener. Kok tiba-tiba goblok? Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Coba cek dulu, siapa tahu salah nanti dikritik sama netizen. IKN. Kepanjangan IKN. Nanti bisa tampillah di monitor IKN itu apa. Ibu kota Nusantara, betul. Ya, saya kan pernah mempelajari hal itu sebelum naskah akademiknya ada. Saya kan udah tahu bahwa ibu kota itu akan pindah. Hah, bisa tahu? Kenapa bisa tahu? Tapi sih menurut gue juga ya, kalau lihat ibu kota akan pindah, menurut gue juga memang pasti sih. Kalau lihat kondisi Jakarta yang kemarin aja, gue kan pernah alhamdulillahnya tinggal di Jakarta beberapa bulan. Dilihat waktu ketika pandemi itu emang lumayan adem ayem ya Jakarta, mulai dari polusi udaranya, dari mulai orang-orangnya itu udah lumayan enak lah untuk kota besar metropolitan untuk ditinggali. Tapi melihat dari beberapa bulan ke belakang, Jakarta tuh udah mulai gak kondusif. Jadi kayak polusi udaranya udah meningkat banget, terus populasinya udah pada kembali mereka ke Jakarta. Jadi ya pasti suatu saat kayak bom
kayak bom waktu gitu. Suatu saat tempat itu ya memang gak bisa terus ditinggali untuk pemerintahan gitu. Memang bagus terpusat gitu, akses lebih mudah ke sana sekarang karena tahu-tahu udah dibangun sekarang gitu kan, akses jadi lebih mudah. Itu keuntungan salah satu keuntungannya kalau ibu kota tetap di Jakarta. Tapi karena semua orang memusat ke sana, ya itu akan jadi bom waktu nanti. Seperti itu sih. Mungkin bakal meledak gitu. Meledak gitu, duar. Enggak, kalau menurut gua sih kayak gini ya. Kenapa alasan ibu kota itu perlu pindah? Kayak cuaca hari ini nih. Cuaca malam ini nih. Kan hujan tuh. Ya. Biasanya kalau hujan di sana kan banjir. Iya, banjir. Iya. Terus ya rawan bencana kalau Jakarta itu. Nah, memang ya itu tadi katanya salah satu dasar kepindahan ibu kota itu agar tidak terjadinya ketimpangan sosial ya. Ya, sosial. Karena emang begitu kan, Jakarta tuh bukan, menurut gue, kalau dari beberapa cerita dan beberapa berita yang gue dengar, ini menurut opini gue, itu sudah bukan tidak layak ya, emang masih layak. Masih banyak orang yang hidup enak dan tinggal enak di Jakarta juga. Tapi kalau untuk sisi lain dari Jakarta yang memang hidupnya enak tuh kayak di pinggiran. Gue pernah tinggal di daerah Jakarta Timur yang memang dekat ke pusat, cuman ya tetap daerahnya tuh kalau hujan ya banjir pasti ada gitu. Memang kalau misalkan hujannya cuman hujan gerimis doang ya enggak lah mungkin. Tapi kalau hujannya lumayan lebat gitu, berjam-jam, itu bisa jadi banjir gitu kan. Akses banyak yang ditutup. Itu juga menyebabkan ya transportasi terhambat. Dan itu tuh salahnya. Kalau gue sih nggak bahas ya, itu gue gak campur tangan ya kalau itu. Tapi kalau dari kebijakan yang udah Kebijakan siapa nih? pemerintah lah, Pemerintah mana? Pusat apa daerah? Kan pemerintah itu banyak. ya nggak tahu gue juga. Cuman dari yang dilihat itu Ini ngomongin Jakarta ya? ya Jakarta yang menurut opini nih bukan Kan lu tadi ngomong udah pernah tinggal di Jakarta. Nah, ini juga kan menurut opini gua, bukan Berarti terpusat di pemerintahan bukan di pemerintahannya tapi di umum di apanya nih? pemukiman umum. Pemukiman umum yang bukan istilahnya yang bukan menengah ke atas lah, yang menengah ke bawah gitu. Oh, masih banyak tuh yang menengah ke bawah di Jakarta. Ya lumayan lah gitu. Kalau ini yang menurut yang pernah gue lihat ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Tapi yang penglihatan saya atau gue Masih banyak. ada, bukan Ada. banyak, masih ada. Oh, masih ada. Cuman memang itu juga ya menurut gue sih bukan salah dari pemerintahan juga. Menurut gue ya emang ada orang-orang yang memang gak mau berusaha, cuman menyerah. Misalnya yang tidak berusaha nih, misalnya apa? Gue gak bisa menyebutkan profesinya apa. Cuman ada sekelompok ya, kalau bisa di orang luar misalnya bukan sebut homeless ya, cuman kekurangan. Jadi mereka itu tidak bisa bersaing karena kan Jakarta tuh kalau lu gak bisa bersaing ya lu tenggelam gitu. Oh, kalau lu gak punya uang, Bukan Gak punya kuasa dong. gak punya kuasa. kalau lu punya uang lu punya Iya. kuasa. Gue gak gitu. Jadi kalau lu punya uang lu punya kuasa, enggak gitu. Terus gimana tuh? Maksudnya lo punya otak lu mau uang, digunakan, lo tabungin. sama akal lu mau digunain, sama otak lu mau digunain, menurut gue masih ada beberapa celah yang bisa dimasukin. Kalau contohnya mungkin kalian bisa cari sendiri, gue gak bisa menyebutkan kan, karena pemikiran gue juga terbatas. Terus Gitu. ngomong-ngomong, kan lu tuh pernah tinggal di Jakarta. Terus pindah lagi ke Tasik. Tasik. Sebabnya apa tuh? Enggak, sebelum sebab alasan kamu dulu pindah lari ke Jakarta kan Pekerjaan, Kenapa? tuntutan pekerjaan. Emang di Tasik gak ada? Tasik gak ada.
bukan di Tasik gak ada. Kan saya kerjanya di Tasik. Ada cabang di Jakarta, disuruh ke Jakarta gitu. Bukan pindah, bukan cari kerja, tapi pindah kantor. Oh, pindah kantor. Tapi melamarnya di Tasik. Ya melamar ya kerja di Tasik, Oh, cuman karena performa yang lumayan baik lah, alhamdulillah. Oh, iya. Kalau di Tasik kurang baik gitu. Bukan kurang baik, lebih bagus dioptimalkan di sana gitu. Lebih baik, lebih bagus dioptimalkan di sana. Emang nggak bisa dikerjain di Tasik gitu? Enggak, kerjaan. Enggak kayak gini, kayak Bisa, gini. bisa aja. Kayak gini, Sob. Kayak gini. Gimana? Enggak kayak gini, kayak Pusing gini. kali anjing. Kayak gini. Hampir semua orang, enggak hampir semua orang sih, kayak memang beberapa orang yang memang secara usianya dia tuh baru lulus sekolah. Terus dia tuh memang lagi cari pekerjaan. Ya betul. Larinya tuh ke kota-kota besar. Misal salah satunya Jakarta gitu. Jakarta, Karawang, Bandung, Bekasi, Bekasi, Tangerang, kayak gitulah. Depok, Kotanya kota-kota besar lah. kota Tasik. kota-kota besar. Tasik Kota-kota juga udah besar. lumayan sekarang. Kan Apakah- Tasik itu kota kan? Ya betul. Ada kota. Gak sempet Kota besar kan yang sempet disebut. gini gak? Sob, kayak di lu tuh nanya diri sendiri ataupun punya pertanyaan kayak gitu. Ya, emang kenapa sih orang-orang tuh kayak memang cari pekerjaan tuh lari ke kota-kota besar gitu. Emang nggak bisa ngemaksimalin potensi yang ada di kita atau gimana? Kan gua aja nih yang memang secara emang kalau dikatain skill gak punya. Secara modal pun buat misalkan buat Buka usaha gak punya. Tapi kalau paling tidak kan kalau misalkan kitanya punya punya celah dan punya kreativitas untuk ngembangin sesuatu hal baik itu di dunia pekerjaan ataupun kita buat usaha kecil-kecilan kan bisa. Yes. Apakah karena memang alasannya kayak gini? Sempat jadi jawabannya tuh kayak gini, kayak kalau menurut gua, kenapa mereka tuh lari pekerjaannya ke daerah-daerah kota? Karena memang kehidupan di kota tuh lebih menarik. Betul. Atau karena memang uang di kota tuh lebih asik, lebih Betul. banyak dicarinya, lebih dapat, lebih besar, sehingga yang dikejarnya itu adalah tren kayak memang tren disebutnya tuh kayak memang kita ingin hidup hedon atau kayak gimana sih? Soalnya gak tahu sih, gak pernah juga sih gua lari nyari pekerjaan ke kota-kota gede gitu. Kalau opini gue jawab ya. Kalau opini gue kan kerja di sana tuh bukan karena gue memang melamar ke sana ya. Karena di kantor gue dikasih kepercayaan buat pindah ke Jakarta. Nah, di sana memang gue juga bisa handle kerjaan yang di Jakarta dari Tasik. Tetapi setelah mungkin fasilitas di kota Tasik. bukan yang itu dulu, stop dulu, bentar dulu. Mungkin karena bos gua yang dulu melihat potensi gua ketika berhadapan dengan klien. Bukan masalah fasilitas, bukan masalah itu. Ya. Oke. Yang ini dulu. Klien di kota besar lebih menjanjikan. Bukan dulu. Karena gua udah terbiasa mungkin ya. Dan bos gue juga udah melihat potensi gue ketika berhadapan dengan klien yang memang bisa lah terhandle gitu. Ya kalau terhandle 100% nggak mungkin. Jadi ya bisa lah sekitar 60-70% gue ngehandle klien tersebut gitu. Karena memang setelah gue dipindahkan ke sana, kan kantor tuh cuman isinya ada beberapa orang, nggak banyak, kantor kecil lah. Gue diberikan kepercayaan untuk menghandle beberapa pekerjaan yang memang agak berat. Gue gak mau sebutin untuk pekerjaannya apa, karena takutnya gue yang dicari ntar. Terus habis itu ya gue diberi kepercayaan, misal meeting dengan salah satu klien tanpa bos gue. Biasanya gue itu selalu bareng sama bos gue sebagai asistennya. Pernah lah gitu. Pernah meeting. Bos. Ya ada lah sama bos ini pernah lah meeting. Kalau dilihat dari cara pandang bisnis mereka, kenapa emang Jakarta atau sekitarnya itu lebih menarik, Lebih menjanjikan juga. lebih menjanjikan karena perputaran uang mereka itu udah jelas gitu bisnisnya apa, targetnya ada, konsumennya ada, target pasarnya ada. Terus mereka juga nggak asal bilang gitu mau gini.
lanjut lagi. Untuk bisnisnya tuh memang lebih menjanjikan gitu ketimbang ketika di Tasik ya, yang istilahnya kota yang belum sebesar Jakarta. Menurut opini gua, Tasik itu kota yang belum sebesar Jakarta. Kalau atau mungkin ya lumayan agak jauh lah gitu. Ini bentar. Bukan dari Gua bingung nih. Besar itu besar ya? Iya, wilayahnya apa besar apanya nih? Gua jelasin. Menurut besarnya itu bukan dalam artian pemerintahan, bukan dalam artian fasilitasnya, bukan. Menurut gua tuh besar dalam artian lingkungan mereka, lingkungan hidupnya kan. Untuk daerah Tasik tuh kan lebih ke kota kecil ya, gimana ya maksudnya? Ya banyak kan ya mereka ya seperti standarnya orang kota biasa gitu. Tapi kalau kita ke Jakarta mau kita butuh apa itu ada di sana. Berarti gitu. di Tasik terbatas. Ya, belum ada. Bukan fasilitas ya, lebih ke sosialnya. Gitu. Mungkin berarti di Tasik kurang gini. Sosial. Semisal kita menggunakan perbankan yang enggak ada di Tasik. Sementara beberapa transaksi harus menggunakan Bank DKI, kan nggak mungkin kita di Tasik transaksinya. Kita harus pergi ke sana, ke Jakarta. Benar. Di kita kan ada bank daerah Kan sementara BJM namanya. Ya kalau itu kan untuk bisnis transaksi lokal. Kalau bisnisnya internasional itu udah beberapa perusahaan ya memang atau enggak instansi yang menggunakan bank daerah yang besar ya, tentunya Jakarta. BJM juga kan udah besar di kita. Udah besar. Ya tapi kan sistemnya orang-orang Aturannya. mempercayai lebih percaya, berarti lebih percaya orang bisnis kota-kota besar gitu. ya betul. Oh, berarti itu stigma orang-orang menurut gua ya berarti di Tasik kan orang-orangnya belum bisa dapat dipercaya. bukan belum dapat dipercaya tapi tingkat kepercayaannya yang berbeda. Oh, tingkat kepercayaannya berbeda. Gitu. Bukan menyepelekan. Tapi Gitu kan. Nah, sekarang itu kita lagi bahasnya Jakarta versus Tasik. Bukan gitu dong. Bukan membandingkan sih, lebih tepatnya. Kan kata di pertanyaan yang pertama kan tadi seperti itu. Kenapa orang-orang kok mau gitu kerja ke Jakarta, ke kota-kota besar khususnya? Gitu. Karena ya memang betul. Uang bisa menjanjikan gitu, dalam artian kayak kita contohnya aja deh gitu, kita standar upah UMK. Nah, ngomong-ngomong standar upah nih, bukan dari pemerintahnya, bukan dari ya itu. kan bentar dipotong. Ngomong-ngomong standar upah ya, lu tuh kan kerja di Jakarta ya gua tahu. Terus upahnya upah Tasik apa upah? Makanya gua keluar. Oh, jadi upah Tas. Makanya lu keluar. Ada beberapa hal. Itu salah satunya. Pekerjaannya bisa di Maaf, itu privasi. Itu privasi, maaf. Ini kalau yang nonton ya ini. Jadi ya memang gitu. Karena tapi menurut gua sih nggak selalu uang. Nggak selalu uang. Kalau di dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan. Terus? Karena kesempatan dalam pengalaman itu penting juga. Dalam artian munafik lu kalau misalnya pengalaman kan uang nomor satu. Kalau memang pengalaman yang dicari, lantas lu kenapa keluar? Karena kan udah dapat pengalamannya, ngapain harus tetap di sana? Oh, berarti uang belum dapat. Selama pekerjaan di tadi. Selalu kurang. Betul. Anggap udah bersyukur lu. Kalau nggak bersyukur sih bukannya nggak bersyukur ya, karena tuntutan gua nggak ngidupin diri gua sendiri. Oh, tapi udah berumah tangga? Enggak, cuman enggak apa belum? Belum. Gak mau. Gak mau berumah tangga. Gak mau dulu. Bukan. Di sini ada yang lebih tua, gak apa-apa. Oke, lanjut. Bukan mau berumah tangga ya, itu. Jadi ada beberapa hal gua tuh sempet bertahan di tempat kerja itu bukan karena uang, tapi karena wanita. Goblok. Dalam artian karena gua itu belajar dari seorang, katanya kalau kita kerja itu profesional kan,
kita kerja profesional, dan memang kalau di pekerjaan itu jangan ada antar kekeluargaan. Itu menurut gue itu penting. Kenapa? Kalau rekan kerja sebatas kerja gitu. Ya, profesional lah, istilahnya profesional. Kalau lu kerja ya udah kerja aja gitu. Nah, salahnya gua ya bawa perasaan. Baper lu. Bukan baper, istilahnya gini. Kalau gua keluar, ini siapa yang nge-handle ya? Padahal kan orang yang bisa ngerti. Kan itu tandanya kamu lu tuh loyalitas gitu. Iya kan gua bilang goblok. Bukan loyalitas. Loyalitas sama goblok tuh beda tipis apa gimana? Enggak, gua goblok. Bilang ini goblok gini. Gua belajar dari beberapa temen bahwa emang pekerjaan kita tuh nggak harus kita yang kerjain gitu. Bisa orang lain juga bisa kerjain gitu. Nah, gue tuh berarti lu tipenya orang bertanggung jawab kalau gitu. Mungkin gua nggak bilang tanggung jawab sama goblok pas. Ya gobloknya sih gue ngikut aja gitu, nggak baca atau nggak cari informasi lain gitu. Tapi akhirnya setelah pertama tuh mau keluar, tapi pikir lagi setelah 5 bulan ya udah deh nggak bisa karena nggak naik tuh. Ada banyak hal pokoknya nggak bisa ya udah. Mau kan alhamdulillah masih punya bisnis keluarga. Jadi pertama bantu dulu di bisnis keluarga dan nyoba sama teman-teman bikin apa tuh? Project tapi gagal karena temannya yang satu ini goblok gitu. Siapa tuh? Lu anjing. Katanya mau bikin IO gak jadi. Asu. Modal butuh modal. Nah, gagal. Terkendala modal. Ya udah. Tapi realistis gak sih kalau misalkan kita mau ngomongin satu bentuk usaha atau kita mau bikin sebuah project ya sob, kayak memang kalau misalkan kita gak ada modal gak jalan. Bisa aja sih jalan. Kita ya cukup kita buat konsep. Setelah konsepnya matang, kita jual ke orang. Itu kan bisa jadi bisnis kita sendiri. Berarti ngejual konsep nih? Bukan jual konsep sih lebih tepatnya. Kayak gue punya konsep nih, konsep untuk event. Misalkan event musik, gue punya konsepnya gini. Terus kita cari donatur, kita masukin, kita ajuin. Oh, donaturnya setuju, kan kita gak perlu keluarin modal. Istilahnya gitu. Cuman terkendala kemarin orang-orangnya sibuk lah, orang-orangnya nggak bisa dipercaya lah. Bukan dipercaya, orang-orangnya nggak bisa kompromi. Ya akhirnya nggak jadi. Ya udah bantu dulu di rumah. Tapi karena pandemi waktu itu, gue memutuskan keluarnya waktu pandemi. Ya udah cari kerja lagi karena tidak memenuhi kebutuhan. Kerja sekarang ada di tempat baru. Udah. Nyaman tuh sekarang kerja di tempat baru? Nyaman. Masih nyaman. Tapi cinta pekerjaan kamu sekarang berapa persen? Kalau sekarang sih gue nggak pakai perasaan cinta ya, karena dari pengalaman sebelumnya kita harus profesional dalam pekerjaan. Nggak akan kayak gini. Kalau lu mau kerja yang betah, kerja lu nyaman, kan biasanya lu harus mencintai pekerjaan lu itu. Bullshit menurut gue sih. Kecuali orang yang memang passion. Misalkan gua nih suka outfit, misalkan gua suka styling, gua suka fashion, terus kebetulan kita kerjanya di bidang fashion, nah itu pasti dicintai pekerjaannya karena mereka itu melakukan sesuatu karena mereka menyukainya. Gitu. Oh, jadi yang kan kerjaan sekarang lu nggak menyukai? Gua profesional. Gua bilang cuma kerja aja. Nggak bilang menyukai. Gua profesional. Tapi bisa gitu. Alhamdulillahnya bisa gitu. Seperti itu. Udah sih gitu aja, kan. Kalau menurut Anda sendiri nih, sekarang kan Anda juga kerja nih. Kalau menurut lo kan lo juga denger nih, bukan denger sih, udah pasti sih. Lu juga pernah kerja di Bekasi, bukan kerja, berwirausaha, ikut orang. Yoi. Ya berarti kerja lah istilahnya ya. Kerja sama orang di Bekasi. Terus kenapa lu pindah ke Tasik lagi? Gue sih karena milih pengen usaha sendiri. Kan di sana juga bisa usaha sendiri dong. Kenapa? Apakah
Apakah pekerjaan tidak mengizinkan orang-orangnya memiliki perusahaan sendiri? Apakah takut tersaingi? Gimana ya? Gua tuh ya kalau diceritain mah itu mah privasi banget sih. Gak usah lah tentang, soalnya kan kerja itu menurut gua tuh kenceng dong. apa? Pencitraan. Hah? Pencitraan. Kerja itu pencitraan. Kerja itu pencitraan. Ya, menurut biar lu? kelihatan sibuk aja gitu. Apa gimana? Kerja itu pencitraan sih. Terus Menurut gua, tapi bukan berarti pencitraan. Terus kenapa lu keluar dari tempat kerja yang sebelumnya di Bekasi terus pindah lagi ke Tasik? Apakah gak nyaman? Apakah bosnya gimana? Apakah tempat kerjanya gimana? Atau lingkungan di Bekasinya gimana gitu? Enggak, motivasinya mungkin dulu kalau dia berangkat kerja ke daerah kota tuh, ke kota gede itu kayak memang frustasi ya. Alasannya salah satunya. Frustasi gimana? Frustasi kayaknya ya, frustasi. Lu tuh frustasi karena lu memang apa ya? Gua mengenal lu kayak memang kalau udah berhubungan sama seseorang, lawan jenis dia tuh. Kalau udah bersama lawan jenis, dia kalau udah hubungannya agak retak lah gitu. Dia tuh kayak Bucin banget gitu. Bucin lah, orang karakternya bucin. Dia tuh suka pelampiasannya tuh kemana gitu. Yes, Kayak gitu sih. Kayaknya alasan dulu lu berangkat kerja ataupun lari nyari pekerjaan ke Bekasi kayak gitu ya. Lari pekerjaan ke Bekasi tuh ngapain gitu? Kenapa gitu? Soalnya susah cari kerja di Tasik. Enggak, gua sebulan bisa kok dapat. Ini kan gua. Itu kan lu. Ya kan Beda. manusia sama katanya semua orang. Berbeda nasib lah, boy. Kenapa? Kan Jadi bisa gua tuh aja mutusin ya udah cari kerja di kota besar aja. iya. Berapa lama lu kerja di kota? Setahun. Setahun. Lumayan. Oke. Udah dapat motor harusnya ya. Harus dapat mobil juga sih. Harusnya udah nikah. Kenapa Kak? Harus Kenapa nggak nikah dapat? juga. Kenapa nggak dapat? Kenapa gak dapat? Dia kurang. Maksudnya bukan Gajinya kurang. sih. Bukan, itu kan bukan. Gajinya kurang, Itu kan bukan digaji, tapi gua yang mencari. pendapatannya kurang. Pendapatannya ya kurang sih. Oke. Kenapa bisa kurang? Ya, Apakah karena lingkungannya nggak nerima lu atau emang bos lu gak mau lu? Waktu itu waktu kaya? pandemi, pas pandemi, berangkat ke Bekasi pandemi, omset langsung turun. oh, agak beda ya sama gua. Kalau momen-momen yang memang apa ya, kayak memang gua tuh bukan lari ke dunia kerja, bahkan lari sampai nyari kerjaan ke kota sih dulu. Kayak memang momen pandemi ya kan, ngomong momen pandemi kemarin. Ya memang gua tuh lebih mendekatkan diri sama keluarga gitu, lebih memang apa ya? Ya halnya suka lupa kalau misalkan saya udah tinggal di satu kota. Ya betul. Nah, Pasti itu lu juga- lu terjamin kehidupan lu kalau kayak gitu. Itu juga alasan gue yang bikin gue Kan sementara kan gua kerjaan gue gitu. nih belum ada punya apa-apa nih, ya otomatis cari kerja. Kalau duit gue udah banyak, otomatis gue juga bisa lah untuk keluarga. Nah. Siapa yang nggak mau kan? Ya betul. Memang Bareng-bareng betul. sama keluarga. Gini aja deh. Tapi hidup itu harus berjalan. Gini aja deh. Gue kasih nih pengalaman dari hidup gue. Pertama kan kenapa kata dia, oh ya gengs, kalau kalian datang ke sini lagi hari-hari besar, ada promo biasanya. Datang ya. Ya sih kebetulan aja kita kepikiran buat ngebuat promo aja di kedai Simpul Kopi ini. Kayak memang hari ini momen yang sangat sakral tuh, 17 Agustus. Anjay, dimana- sakral. Ya Sakral, iyalah, sakral. ya iyalah sakral. Sakral. Kan lo bayangin lo 17 Agustus tahun 45 ngapain lo? Belum lahir dong. Belum lahir lah. Ya ngebayangin aja gitu. Lo ngapain? Gak bisa dibayangin dong. Kan gue juga belum lahir. Ya kayak tadi, ya walaupun ya upacara-upacara dikit lah gue ikut tadi. Ya, Kayak alhamdulillah memang lah masih bisa. kayak tuh sakral. Kenapa gue bilangnya sakral? Kayak pengibaran bendera tuh kayak gue bisa ngibarin bendera ya, bendera negara gue. Kalau prosesnya dulu
itu kan gua harus ikut perang dulu. Iya betul. Ikut ya gitulah. Memang Makanya betul, agak tadi pas lihat, waduh, bener-bener Khidmat. kena banget dah. Kena banget. Emang bener sih. Makanya Karena- momen ya. Agustus ini jadi momen yang memang ya apa ya di negara kita kan memang jadi hari Kemerdekaan kan? kemerdekaan Hari besar emang betul sih. Besar. Gue juga Menurut gua Rasa. kemerdekaan untuk saat ini kalau kemerdekaan saat ini menurut gue masyarakat Indonesia tuh antusias ya. Karena ya memang lah hari besar kita merjuangin kemerdekaan, berapa nyawa tuh yang udah melayang gitu kan. merdeka Karena demi memperjuangkan satu negara ini gitu kan. Siapa sih yang gak bakalan apa tuh terharu gitu ketika momen 17 Agustus itu datang gitu. Ya menurut gue juga emang itu patut diapresiasi, bukan nggak patut lagi, itu harus wajib kewajiban memeriahkan kemerdekaan Indonesia. kalau enggak sih ya parah sih, kalau enggak sih gitu. Kemerdekaan ya, ngomong-ngomong kemerdekaan, arti kemerdekaan itu kan apa? Kebebasan. Bebas dari apanya? Bebas dari apanya nih? Untuk saat ini. Untuk saat ini kalau misalnya ya seperti sekarang lah gitu. Gimana? Bebas menyampaikan pendapat. Itu gak tahu gue, kalau gitu gak tahu. Kan Itu iya bukan kan? anak gue. Itu bukan anak gue. Itu gak tahu gue. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu ya. Balik lagi ke pekerjaan deh yang tadi. Balik lagi ke pekerjaan. Kenapa gak tahu, men? Balik lagi deh ke pekerjaan. Itu nanti lagi. Kan demokrasi, kan negara kita itu negara demokrasi kan? Iya, negara demokrasi. Iya. Cuman gua sih bukan ahlinya ya, gua gak tahu sih kalau itu. Cuma apa ya? Ya udah kita kembali ke topik aja yang tadi yang awal. Yang tadi aja yang awal ya. Wah. Jadi sebetulnya kan kata gua tadi, jadi kenapa alasan kenapa gua sering nanya tuh kayak memang kenapa alasan orang-orang larinya ke kota buat nyari pekerjaan setelah selesainya sekolah atau setelah selesainya kuliah dan sebagainya. Padahal kenapa tidak? Berarti kuliah itu gak menjamin pekerjaan ya, buat? Gak menjamin seseorang itu Sukses. dapat kerja nih. Ya nggak tahu kalau misalkan si perguruan tingginya mencetak orang-orang yang punya soft skill, punya pengetahuan kan, Berarti gak semua perguruan tinggi dong? yang bisa digunakan, kenapa tidak? Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua mau potong dikit. Ya sekarang kan gini, tunggu dulu. Yang sekarang gini kan, perguruan tinggi itu banyak menghasilkan orang-orang nganggur. Hah? Benar sih. Coba cek faktanya dulu. Kita cek faktanya Bahkan dulu. gini, ada yang kritik salah satu mahasiswa yang kritik terkait Di mana nih? Di mana dikritik di mana? Ya di satu daerah lah, di perguruan tinggi. Ya. Kayak memang dia kritik bahwa perguruan tinggi ini tuh menghasilkan lulusan-lulusan yang bukan jadi seorang pekerja ataupun dia lulusannya bisa bekerja, bahkan jadi pengangguran gitu. Banyak menganggur. Oh, mau kritik ya? Tapi kritikan dia dibalas sama Deo. Kok bisa ya? Nggak tahu. Tapi istilahnya kembalilah ke tadi bahwa Tenaga lu gak ngejamin. yang ngeritik. Mahasiswa yang ngeritik. Mahasiswa. Ya gue jujur aja, gue awam kalau tentang itu. Karena gue itu memang sukanya tuh di bidang teknologi, di bidang otomotif, di bidang persepedahan gitu. Oh. Kalau gue tuh sukanya tuh di bidang seperti itu. Di bidang kritis-kritis gitu gak pernah? Enggak. Belum? Enggak sih. Nggak mau? Enggak sih. Soalnya Nggak mau? Bukan diri gua. Nggak mau? Enggak, bukan enggak mau, enggak. Tapi enggak pengen. Nggak pengen? Nggak mau kan? Bukan enggak mau, beda lagi ceritanya. Oh, Enggak pengen. pengen. Lagi enggak pengen dulu. Berarti nanti bakal. Enggak tahu Gitu gimana juga. nantinya. Kita kan enggak bisa tahu. Kita kan kata gue inget siapa Kata. tuh yang bilang bahwa manusia itu setiap detiknya itu mereka akan berubah pikiran. Jadi omongan manusia itu nggak bisa dipegang 100%. Kata siapa? Nggak tahu, lupa. Ada pokoknya sama orang. Ada yang bilang gitu. Quotes gitu. Nah, dari sebaran. Tapi setelah ya gue bukan pelajari sih, lebih tepatnya gue kan ya bener memang itu setiap orang tuh
setiap detiknya pasti pemikiran mereka tuh pasti akan berubah. Berarti kembali lagi ya ke tadi ya, soal pendidikan dan nih. pekerjaan, pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan pasti berdampak dengan pekerjaan, gitu kan? Rumusnya Bisa, bukan pasti. Bisa menurut gue. bisa. Bisa. Pendidikan berdampak dengan pekerjaan. Bisa menurut gue, Tapi bukan pasti. pendidikan berdampak dengan moral. Bisa. Bisa. Kok yang di sana itu gimana? Hah? Ya gak tau lah. Gue Ya, kan gak sekolah di sana. Ya gak bermoral mungkin. Gue gak tahu ya. Gue kan gak sekolah di sana. Gak bermoral. Kalau menurut gue sih moral itu didapat kalau di sekolah itu kan memang dijelasin nih. Mau gini, yang baik gini, yang buruk gini. Tapi kan realisasinya. Tapi kan banyak yang realisasinya yang tetap perguruan yang lingkungan. lulusan perguruan tinggi tapi gitu. Perguruan tinggi kan mungkin kan gua gak sekolah ya, gua gak sekolah di perguruan tinggi. Tapi kan pastilah gitu, ada lah gitu sedikit gitu mereka mengajarkan sesuatu hal yang baik gitu. Gak mungkin kan sekolah mengajarkan hal yang buruk. Benar. Nah, kalau menurut gua berarti kembali lagi ke kenapa attitude atau orang-orangnya itu begitu, menurut gue sih dari lingkungan mereka. lingkungan Pergaulan, lingkungan main, lingkungan nongkrong kalau sekarang. Gue sih gitu. Karena kalau kata gue juga yang pemikiran tadi tuh orang itu bakal berubah pikirannya dalam setiap detiknya. Itu untuk berlaku untuk hari ini, untuk zaman sekarang. Menurut gue mungkin ada orang yang beberapa gitu. orang yang teguh akan pikirannya, akan ideologinya, apa pemikirannya lah gitu. Tapi kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi enggak konsisten. ada beberapa orang bukan nggak konsisten sih, emang wajar sih menurut gue ya, opini gue itu. Oke, balik lagi ke tadi ya, kenapa lu memutuskan kembali ke Tasik? Kan tadi ada yang masalah percintaan. Oke. Masalah percintaan apa nih? Kok bisa percintaan? Gue tahu nih. Ya kan gue cuma nebak alasan lu dulu lari nyari pekerjaan. Biasanya salah satu faktornya kan kayak gitu. Kalau gak misalkan faktor keluarga ataupun faktor ekonomi ataupun faktor percintaan, bahkan bisa menjadi salah satu dorongan dia tuh buat Betul. Kembali lagi, balik lagi. pekerjaan. Bukan mencari mencari atau kerja. melakukan sesuatu hal buat si dia lah istilahnya mah. Si orang itu gitu. bucin ya. Bucin. Kenapa? Coba kan Balik lagi ke Tasik. Faktornya gimana? Pertama sih kalau diceritain ya tragis. orang tua kan meninggal. Ya, betul. Nah, itu juga kan tadi yang kata si ini faktor keluarga pertama. Kenapa nggak cari kerjaan keluar kota? Karena ya lebih nyaman bersama keluarga gitu kan. Ya kita bisa make sure lah gitu. Orang tua kita kan kalau sakit kita bisa bantu lebih cepet. Sedangkan kalau kita di Jakarta Jauh. cuman kirim uang, apakah orang tua akan senang? Wah, nggak bisa ngejamin. Iya, gitu. Pertama sih faktor keluarga kan. Yang kedua bukan males sih balik ke Tasik, balik ke Bekasi lagi, bukan males tapi dipikir-pikir. Ya mending cari-cari kerjaan di Tasik. Nah, tuh. Oke. Dan syukurnya Hmm. langsung keterima di Tasik. Ya, di tempat apa? Kalau dipanggil temen yang ada di dalam pekerjaan tersebut? Udah dong. Oh, tidak. Oke. Karena lu biar juga. Ya, Ya, jadi relate. emang ada gitu. Biasanya kan dunia pekerjaan kayak sekarang tuh kayak kalau gak punya orang dalam ya dorongan materi gitu kan. Kalau gak dorongan materi, kalau gak benar-benar dia punya skill yang memang secara kapasitas dan kapabilitas kompetensinya bisa memenuhi, ya apalagi orang dalam balik lagi. Terus kalau misalkan nih, Ya. bentar dulu. Ya boleh. Misalnya orang pintar nih, terus gak ada orang dalam, percuma dong jadi pintar. Enggak, percuma menurut gua. Ini untuk melamar perusahaan tersebut kan? Enggak. Konteksnya. Emang harus ke perusahaan itu aja gitu. Cita-citanya pengen ke sana, Mas. Misal nih. Tapi gua tuh realistis. pinter, pengen masuk perusahaan yang ternama lah. Iya betul. Ya
pengen banget. Pengen banget. Oh. Udah jenius nih. Yang jenius nih, wah menjamin nih. Terus juga pinter, gak bisa, gak ada orang dalam punya keahlian, punya apa tuh bahan-bahan untuk masuk ke sana gitu, bukan materi. Misalkan ada materi juga nih, Ya. pinter juga, gak ada orang dalam gimana? Menurut gua sih dari pengalaman kerja atau kalau gua jadi bos nih, menurut gua tuh kalau misalkan gua jadi bos, misalkan atau enggak jadi gua yang kerja di tingkatan yang atas nih di suatu perusahaan, gua mau ngelamar, gua open pekerjaan nih, misalkan gua terima 50% dari umum, 50% Keluarga. bukan keluarga, ke karyawan yang sudah kerja di tempat gua suruh cari orang. Cari orang. Kenapa kok gua ke karyawan gua untuk cari orang? Karena kita bisa make sure dulu orangnya dari karyawan kita. Jadi misal gini nih, contoh kita rekrut orang. Oke, gue dapat rekomendasi dari karyawan. Gua tanya-tanya dulu nih, orangnya gini nggak? Sehari-harinya gimana? Jadi kita tuh bisa make sure gitu bahwa orang itu akan betul kerja di kita gitu. Tapi kan kalau memang sistem perusahaan yang menerima dari umum kan mereka juga akan ada sistem training. Nah, sistem training itu yang akan menentukan apakah sifat dan attitude mereka itu cocok dengan perusahaan tersebut. Sepintar apapun, kalau menurut gue ya, sepintar apapun orang, kalau memang tidak sefrekuensi dengan orang di perusahaan tersebut, ya agak susah, bakalan susah. Dalam artian gue gitu sih menurut gue. Tapi intinya ya, kalau ngebangun image bahwa dia akan bekerja, dia ingin bekerja, satu hal yang memang mendasari ataupun jadi motivasi ya, kayak memang ya kembalikan lagi dia tuh punya kreativitas atau enggaknya. Ya. Atau paling tidak misalkan kreativitas dia tuh benar-benar bisa ngembangin dunia pekerjaannya atau tidak. Entah dia punya skill yang memang sesuai atau tidak. Kalau dia memang punya kreativitas biasanya gitu kan, biasanya ya dia akan jadi bahan pertimbangan. Walaupun ya saya belum punya pengalaman jauh nih tentang dunia pekerjaan, baru beberapa lah, 3 atau 4-5 pekerjaan yang baru saya masuk. Baru tiga tempat itu. Ya, tapi ya kebanyakan ya memang begitu. Ya, Kebanyakan kalau dari cerita teman-teman juga memang kebanyakan begitu. paling tidak ke depan kayak gini ya, sob. Kita kan udah punya masing-masing nih cerita pengalaman kita, alasan kita lari ke kota untuk nyari pekerjaan. Paling tidak kan bukannya kita bahasanya kalau misalkan ke saudara-saudara kita ataupun ya keluarga terdekat kita, kalau memang dia punya cita-cita yang memang yang memang bisa kembanginnya di asalnya gitu kan, nyatu di rumahnya ataupun di mananya, kita dorong, bantu, support lah gitu kan. Jangan sampai istilahnya, saya tuh bukannya ngelarang, bukan hak gue sih buat ngelarang orang buat nyari kerja di kota juga sih. Iya sih. Kayak memang paling tidak motivasi dia untuk bekerja, cari pekerjaan atau membuat peluang pekerjaan. Ya paling tidak kita lihat sekitar aja dulu gitu kan, apa yang memang jadi potensi buat apa yang menjadi potensi itu bisa dikembangin gitu kan. Ya, betul sih. Motivasi hidup kayak gue dulu kayak gitu sih, kayak memang pernah sih saya gini, motivasi gue di dalam dunia kerja ya, saya pernah punya prinsip kayak gini, gue tuh gak mau masuk dunia kerja atau bahkan masuk sistem pekerjaan yang dimana gue tuh di bawah telunjuk orang lain. Jadi istilahnya nggak mau jadi karyawan. Ya kayak gitu. Simpulan menurut masing-masing nih, menurut gua dulu ya. Simpulan cari kerja itu menurut gua tergantung ke diri mereka masing-masing yang mau cari kerja. Kebutuhannya apa yang mereka mau, terus kondisi keluarga atau kondisi mereka bagaimana, apakah memungkinkan untuk kerja di luar kota, apakah memungkinkan kerja di dalam kota, ya kita tidak tahu. Itu juga tergantung dari orangnya. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut gue betul. Ya hak ya, kalau ngomong itu sebetulnya hak. Cuma paling tidak kalau kita udah sharing nih kayak tadi, memang udah pernah punya pengalaman di dunia kerja, misalkan kita punya gaji
lebih daripada gaji ataupun upah yang ada di kota asal kita. Sebetulnya kembali lagi ke kitanya. Ya. Ya baik lagi kayak memang motivasinya kayak gimana. Kalau lu memang cari pekerjaan hanya buat pengalaman ya is oke. Tapi kalau lu berpikir untuk bisa menghidupkan orang lain itu lebih bagus. Langsung tutup ya, langsung tutup. Udah kayak gitu aja. Terima kasih.